Assalamualaikum. Kita masuk ke bagian kedua dari pendekatan pembulatan dan pemotongan. Ya, kesalahan-kesalahan ini yaitu pada deret Taylor atau Taylor series. Oke, sama seperti yang kemarin bahwa Taylor series itu digunakan untuk melakukan pendekatan terhadap suatu fungsi. Ya, Taylor series atau deret Taylor itu, saya singkat DT ya, bentuk umumnya seperti ini: fx plus 1, fxi, fx plus 1, fxi, dan seterusnya. Ya, coba Anda perhatikan sampai dengan Rn. Rn ini adalah sisa dari perhitungan deret. Ya, asalnya dari mana? Dah, kita pakai saja rumus deret Taylor ini, di mana sisa dari perhitungan, sisa dari deret ini itu sama dengan persamaan ini, sisa ya, jadi ini sisa. Dia pakai notasi R karena R itu adalah reminder ya, jadi sisa-sisa yang ada dari deret ini, dia tidak terbatas tapi masih ada sisanya juga supaya perhitungannya akurat. Nah, sekarang apa sih gunanya deret Taylor? Ya, jadi ini kita lihat kalau kita punya suatu fungsi seperti ini, ya, ini fungsi yang akan kita cari. Fungsinya bagaimana persamaannya, ya. Nah, kita carinya dengan langsung menggunakan persamaan deret Taylor ini, ya. Di mana ini adalah order pertama atau suku pertama, order 1 ya. Order 0 di sini 0 ya, order ke 0, ini order ke 1, ini order kedua, dan seterusnya. Order itu artinya suku, ya, suku dari deret-deret itu, bukan syukur ya, suku. Oke, nah ini jadi seperti ini. Jadi ini adalah nilai yang sebenarnya, bukan nilai ya, apa, grafik yang sesungguhnya. Ini yang sesungguhnya, makanya ada tulisannya true. Yang sesungguhnya, nah, bentar, kita ganti pen dulu. Ini yang sesungguhnya, ini pendekatan dengan order yang ke 0 ya, dimana fungsi xi plus 1 sama dengan fungsi xi ya, karena sama dengan maka dia bentuknya linear seperti ini atau garis lurus ya. Anda perhatikan juga bahwa di sini adalah sumbu horizontal, ini yang menyatakan x ini bisa apa saja ya, variabel, konstan boleh, variabel boleh ya, konstannya terhadap mana. Sementara ini adalah fungsi dari x ya, sementara ini adalah xi. Anda perhatikan xi ya, di sini adalah xi plus 1. X ini berarti di sini xi plus 1 itu ada di sini. Nah, ini besarnya ini berapa saja boleh. Ini disebut dengan langkah atau step ya, hanya itu sama dengan step ya. Ini bisa 22, bisa 1,5, 0,1, tergantung dari kebutuhan. Oke, nah apa yang terjadi ketika kita libatkan order kedua atau order pertama ya, baris kedua, suku kedua atau order pertama ya ini ya. Nah, karena di sini sudah mulai ada diferensial atau turunan, dia akan mulai berbelok. Ini first order ya. Kemudian dengan second order atau suku ketiga ya, dia akan mulai mendekati nilai yang akan kita cari persamaannya ini ya. Nah, jadi ini fungsi kedua dia diturunkan satu lagi, jadi semakin mendekati suku ketiga dan seterusnya. Mungkin yang ketiga bisa jadi dia ada di sini, keempat di sini, sampai suku keberapa baru dia tepat. Nah, ini yang akan kita cari pendekatannya berapa, errornya berapa. Oke ya. Oke ya, untuk lebih mudahnya mungkin saya berikan contoh saja. Ini ya. Di sini ada problem statement, pernyataan permasalahan ya, pernyataan problem, statement mengenai problem ya. Gunakan order ke 0 sampai order keempat dari deret Taylor ya, dari ekspansi deret Taylor. Ekspansinya itu tadi nih ya, jadi deret Taylor yang sudah diekspansikan seperti ini. Oke, untuk mendekati fungsi ini 0,1 bla 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 sekian ya, mulai dari xi sama dengan 0 dengan panjang langkah 1 ya. Dan tentukan atau predik itu
perkirakan, diramalkan ya, dan ramalkan fungsi dari nilai pada xi sama dengan xi plus 1 sama dengan 1. Oke ya, jadi solusinya seperti ini. Karena kita sedang menghadapi suatu fungsi yang sudah diketahui, yaitu ini ya fungsinya ya, kita dapat menghitung nilai dari fungsi x antara 0 dan 1 ya. Hasilnya ini adalah pada gambar 41. Gambar ini ya, gambar 41. Ini. Nah, di sini dia mengindikasikan bahwa fungsi itu dimulai pada f0 ya, x-nya 0 sama dengan 1,2 ya. Jadi ini kita x ini tinggal kita ganti semua 0 ya, karena fungsi 0 sama dengan sekian, berarti x-nya itu sama dengan 0. Jadi hasilnya apa? Kalau ini semua 0 semua, jadi hasilnya cuma 1,2 ya. Lalu dia akan menurun pada f yang merupakan fungsi dari 1. Nah, ini bagaimana kita menentukan f0 dan f1 ya. Jadi ini kita tentukan dari langkahnya saja. H itu sama dengan xi plus 1 dikurangi dengan xi ya. Di mana xi plus 1 itu sama dengan 1 ya. Sementara xi sama xi min 0-nya, xi-nya sama dengan 0. Berarti H ini sama dengan 1. Langkahnya sebesar 1. Apa yang kita lakukan? Ya ini x ini tinggal kita ganti semua dengan angka 1. Ya, hasilnya adalah 0,2. Nah, di sini nilai sebenarnya ya, yang akan kita coba untuk ramalkan atau kita perkirakan adalah 0,2 ya. Kenapa? Karena 0,2 sudah ketemu di x sama dengan 1 ya. Lalu pendekatan dengan n pada order 0 itu adalah kita dapatkan dengan menggunakan persamaan 42. Persamaan 42 itu yang ini ya. Hasilnya itu adalah xi plus 1 sama dengan 1,2, di mana xi plus 1 sama dengan 1 ya. Jadi dia sama dengan 1,2 untuk xi plus 1. Oke ya. Nah, berikutnya, nah, di sini kita lihat lagi ya. Pada gambar 41 order ke 0, pendekatan dari order ke 0 itu adalah konstan ya. Tadi saya sudah bilang kalau x ke 0, x0 ini sama dengan 0. Karena apa? Fungsi dari x1, xi plus 1 itu sama dengan fungsi dari xi ya. Jadi ini, maka kesalahannya untuk order yang pertama itu adalah sebesar ini. Nilai yang kita cari itu adalah 0,2. Sementara dia 1,2. Maka besar yang salah adalah sebesar 1, sebesar 1 ya, minus 1. Oke. Nah, lalu untuk x sama dengan 1, untuk n sama dengan 1, nah di order yang pertama, penurunan pertama harus dilakukan terhadap persamaan ini. Ya, jadi apa? Kita punya persamaan fungsi x dan sebagainya, ini kita turunkan 1 kali. Hasilnya jadi ini ya, 0,4 ini kan Anda lihat 0,4 x pangkat 3. 0,4 x pangkat 3 dari ini ya, dari fungsi yang saya pilih. Fungsi x sama dengan min 0,1 x pangkat 4 ya. Fungsi x sama dengan min 0,1 x pangkat 3 dan seterusnya. Ini kita turunkan 1 kali ya, hasilnya adalah min 0,4 ya. Ini 0,4, maaf, pangkat 4 ya. Nah, di sini pangkat 4 ya. 0,1 pangkat 4 pangkat x pangkat 3 dan seterusnya. Berarti plus di sini kalau kita mau turunkan lagi, maaf, 0,5 x pangkat 3 berarti 0,45 x kuadrat. 0,45 x kuadrat dan seterusnya ya. Ini yang kita peroleh dari persamaan ini loh ya. Persamaannya ini. Oke. Lalu pendekatan dengan persamaan dengan order yang pertama, itu kita akan dapatkan bahwa persamaan itu adalah seperti ya. Dari mana ini didapat 0,25H ya? Dari sini. Ini kan turunan kedua tadi.
untuk X sama dengan 0 ya. Fungsi turunan pertama dan turunan kedua ya. Fungsi pertama dari itu tadi fx sama dengan minus 0,1 ya, 0,1 X pangkat 4 plus minus ya, minus 0,45 X pangkat 3 dan seterusnya tadi ya. Ya, ini karena ini maka sampai order kedua atau suku pertama ya. Order pertama ini order ke 0, ini order kedua, itu hasilnya seperti ini ya. Nah, tinggal kita masukkan lagi fungsi untuk X sama dengan 1 dari ini adalah hasilnya 0,95 ya, ini hanya ya. H atau X itu sama, di sini yang kita pakai X-nya ya, fungsi X1 ya. Konsekuensinya di sini pendekatan akan mulai menghasilkan trajektori atau trajektori itu jalur yang ke arah bawah dari fungsi dengan bentuk slope atau kemiringan ya, yang semula dari lurus ya, di sini gambar sini, lalu diturunkan lagi di sini ya. Jadi hasilnya ini kesalahannya adalah 0,2, 0,95, errornya adalah sebesar 0,75 ya, 0,95 sementara 0,95 nya itu kita dapat dari ini fungsi X min 1, jadi kesalahannya 0,75, jadi kesalahannya akan semakin mengecil ya. Kemudian kita turunkan satu kali lagi ya, jadi dari 0,4 X pangkat 3 di sini, 0,4 X pangkat 3 dikalikan lagi ke sini, turunkan satu kali lagi, jadi min 1,2 kali X kuadrat ya, minus dan seterusnya ini. Maka kita bisa tambahkan satu suku lagi di sini ya, 0,5H ya, di sini minus, hasilnya adalah minus 1 ya, dimana ini 0,5H itu kita peroleh dari ini 0,25 ya, 0,25 ini kita kalikan 2 jadi 0,5H ya, dimana ini 0,5 itu kita dapatkan dari 2 faktorial ya. Anda lihat di sini ya, di deret Taylor ini pada deret kedua ini ada 2 faktorial ya. 2 faktorial itu kan sama dengan 2 kali 1 ya, berarti kalau di sini kalau di sini 1 ini harus dibagi dengan 2, hasilnya 0,5 ya. Nah, kita substitusikan H sama dengan 1 untuk fungsi dari 1 ya, itu hasilnya 0,45. Kita teruskan ya untuk nilai berikutnya. Nah, maka ini 0,45 ini adalah nilai dari ini ya, ini hanya kita masukkan dari ini 0,45. Nah, dengan memasukkan derivatif atau turunan yang kedua itu akan mendapatkan beberapa kurva yang semakin mengarah ke bawah dan meningkatkan perkiraan kita, meningkatkan akurasi perkiraan kita ya, seperti kita lihat pada gambar ini. Ini ya, ini gambar ini. Oke, hasilnya errornya itu akan semakin mengecil ya, dengan menggunakan order keempat itu errornya adalah minus 0,25. Jadi tadinya 1 menurun menjadi ya 0,75, turun lagi jadi 0,25 ya. Semakin menambahkan suku itu kita akan semakin meningkatkan pendekatan kita ya. Di sini ketika suku ketiga itu tidak digunakan dan suku keempat itu derivasi keempatnya itu akan menghasilkan persamaan yang seperti ini ya, dimana sisa dari persamaan itu ini adalah kita dapatkan dari ini, ya. Ini kita lihat ini adalah suku ke 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena turunan kelima dari order keempat itu adalah sama dengan 0 ya, jadi deret Taylor di sini itu dapat diekspansikan sampai dengan turunan ke 4 ya, untuk mendapatkan
perkiraan XI plus 1 sama dengan 1. Ya, jadi ini kalau kita masukkan hanya 1 ya dari persamaan ini kita masukkan H sama dengan 1, kita dapatkan fungsi untuk yang pertama 1 itu sama dengan 1 atau sesuai dengan XI plus 1 sama dengan 1. Ya, yang dicarikan ini tadi. Ya, kalau ini kita sudah dapat ini, hanya kita masukkan 1, X-nya kita masukkan 1, hanya ini kita masukkan 1, kita dapat bahwa besarnya itu adalah sudah sama dengan 1. Oke ya, berikutnya. Nah, contoh berikutnya, ini gunakan deret Taylor yang diekspansikan ya, dengan N sama dengan 0 sampai 6. Jadi ini order ke 0 sampai order ke 6 ya, untuk mendekati fungsi X sama dengan cosinus X ya pada XI plus 1 sama dengan Pi per 3 ya. Sementara jika nilai fungsi X itu pada XI itu adalah Pi per 4 ya. Ini artinya bahwa besarnya langkah itu adalah Pi per 3 dikurangi Pi per 4 ya. Jadi ini XI plus 1 dikurangi dengan XI sama dengan 1/12. Ya, ini perhatikan. Ini XI plus 1, ini XI. XI plus 1 adalah Pi per 3. XI itu adalah Pi per 4. Jadi langkahnya Pi per 12 ya. Sebagaimana dengan contoh 41 ya yang sebelumnya ini, kita tahu bahwa nilai fungsi ya itu artinya harus kita tentukan itu adalah pada Pi per 3 sama dengan 0,5. Ini nilai sesungguhnya ya. Yang sudah diketahui untuk menghitung errornya, ini kita harus tahu nilai sesungguhnya ya. Jadi kita pakai suku pertama, order ke 0 atau suku pertama ya. Ini kita lihat ya, suku pertama ini adalah fungsi dari XI, dari ini ya, dari bawah sini, fungsi XI plus 1 sama dengan fungsi XI. Nah, ini kita tinggal masukkan aja. XI plus 1, fungsi XI ini adalah fungsi dari XI ya. Jadi fungsi Pi per 3 sama dengan ini tadi, soalnya kan dia cosinus ya. Cosinus Pi per 4 ya. Pi per 4 itu adalah 180. Ingat ya, Pi itu ada 180 bagi 4 sama dengan cosinus 45. Jadi kita harus tahu kalau Pi itu adalah sama dengan 180 derajat. Hasilnya ini adalah 0,707 sekian ya. Ya, di sini kita akan mendapatkan kesalahannya secara relatif itu adalah ini 0,5 dikurangi 0,707 bagi 0,5. Ini adalah nilai sebenarnya, ini ya nilai sebenarnya, dikurangi dari pendekatan yang ini, nilai perkiraan kita dibagi dengan 0,5 kalikan 100%. Kesalahannya adalah besar 41,4%. Jadi ketika kita menggunakan order ke 0, itu kesalahannya adalah 41,4%. Ya. Lalu kita gunakan order pertama ya. Jadi order pertama itu kita pakai sampai dengan di sini ya. Jadi kalau kita ambil di suku yang kedua itu kita akan menambahkan satu order kedua, order pertama ya. Nah, tidak masalah sebetulnya ya. Nah, ini kita ambil satu suku lagi ya. Jadi ini Pi per 3 sama dengan cos Pi per 4 ya. Kita lihat bahwa turunan dari cosinus X itu adalah minus sinus X ya. Jadi ini kita masukkan sini minus sinus X dikalikan Pi per 4 ya. Ini Pi per 4 itu adalah XI nya ya, ini XI. Ini dikalikan dengan H. Nah, itu adalah Pi per 12 ya. Hasilnya adalah seperti ini. Oke.
Di sini errornya 4,4 ini diperoleh dari mana? Ini kita peroleh dari nilai sebetulnya 0,5 dikurangi ini 0,52 sekian sekian ya, dibagi dengan nilai benarnya 0,5 kalikan dengan 100%. Hasilnya ini errornya adalah 4,4% ya. Untuk order kedua ya, jadi untuk turunan yang kedua ini kita dapatkan turunan yang kedua itu dari dari fx sama dengan cosinus x kita turunkan satu kali ya, fx sama dengan cos x kita turunkan satu kali ya, jadi sinus x min sinus x kita turunkan lagi satu kali lagi. Nah, jadi kita dapat minus cosinus x ya, ini ya, minus cosinus x. Ini suku yang pertama, suku order yang ke-0 suku yang pertama, order yang kedua suku kedua, order pertama suku ke-1. Nah, agak kacau ini tapi tidak apa-apa, sama-sama kita tahu maksudnya ya. Ini yang ketiga ya, yang ketiga itu kita ambil di ini, jadi ini 0 order 1, order yang kedua kita masukkan aja nilainya, hasilnya seperti ini. Besarnya errornya ini adalah seperti ini ya. Nah, ini proses ini kita continue atau kita lanjutkan terus sampai order ke 6 ya, tadi soalnya kan ke 6 ya, sampai suku ke 6 ya. Nah, ini jadi 1 2 3 4 5 6 kita teruskan dan hasilnya ditampilkan di tabel 41 ini hasilnya. Ini adalah besarnya kesalahannya, ini adalah fungsi x pi per 3, jadi kita masukkan aja seperti ini ya, ini ya, kita tambahi sukunya, hasilnya seperti ini turunannya dari fungsinya. Ini yang pertama cosinus x, turunkan satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, sampai 6 kali ya, ini kesalahannya besar ini. Jadi semakin kecil kesalahannya ya. Perhatikan bahwa itu penurunan itu tidak akan pernah menghasilkan nilai 0 atau 0 ya. Sebagaimana kasus jika kita menggunakan persamaan polinomial seperti yang ada di 41. 41 ini ada bisa menghasilkan angka sampai 0 ya. Oke. Jadi di sini ini bisa 0 itu karena akibat adanya penggunaan perkiraan ya. Namun perhatikan juga bahwa sebagian besar dari peningkatan itu akan meningkat dengan menambahkan ini ordernya ya. Untuk kasus di sini kita dapatkan bahwa dengan menambahkan order ketiga itu kesalahannya bisa menurun sampai banyak sekali ya, meningkat malah ya, yang artinya bahwa kita sudah menggunakan 99,75% untuk yang nilai sebenarnya ya, ini kita dapat dari sini ya. Maka walaupun penambahan sukunya itu akan semakin menunjukkan pengurangan dari kesalahannya, namun peningkatannya juga akan dapat bisa kita abaikan ya. Jadi ini semakin lama semakin kecil ya kesalahannya. Oke, berikutnya sekarang kita masuk ke diferensiasi numerik ya. Diferensiasi numerik ini masih menggunakan persamaan atau deret Taylor ya, dimana ini persamaan 414 itu kita gunakan formal label ya, itu disebut dengan finite divided difference atau penurunan secara terbagi yang terbatas ya. Jadi ini kita dapat persamaannya kalau terbatas itu seperti ini, fungsi x ini hasilnya seperti ini ya. Ini jangan lupa ini adalah H, itu kita dapat dari persamaan yang tadi ya, dari Taylor tadi ya. Ini kalau ini
fungsi ini bisa kita singkat menjadi ini, delta fungsi I, maka persamaan 417 menjadi seperti ini ya. Di sini kita tahu lagi bahwa ada dua ya. Jadi kalau pendekatan itu bisa dibagi dua. Yang pertama itu adalah pendekatan dari belakang ya, dari penurunan yang pertama ya. Maka dari Taylor itu dapat diekspansikan secara balik untuk mendapatkan nilai yang sebelumnya ya, dari nilai terhadap nilai yang sekarang ya, sebagaimana kita dapatkan ini ya. Ini adalah persamaan dari Taylor. Kita lihat tandanya aja yang berubah-ubah ya. Dengan memotong ini, setelah persamaan potongan pertama dan kita atur ulang, kita dapat ini, fungsi xi min fungsi xi min 1 dibagi ya sama dengan ini ya, dimana ini adalah delta fi ya. Dimana kesalahannya itu adalah sebesar OH. OH di sini ya, dan delta Fi itu bisa kita sebut sebagai pembedaan dari pendekatan ya, pembedaan dari beda mundur ya. Ini representasi grafisnya seperti ini. Ini seperti ini hasilnya. Ya, ini yang seperti ini hasilnya. Ya, yang pertama ini adalah maju. Ya, yang A ini adalah maju. Ini hasil. Ini nilai aslinya. Ini pendekatannya di sini. Ini adalah pendekatan maju. Berikutnya yang B ini adalah pendekatan mundur. Ya, jadi bukan ke sini tapi ke bawah sini. Dan yang ketiga itu adalah pendekatan dengan terpusat, center. Ya, jadi di sini 2. Anda perhatikan xi min 1 ini di sini. Ini xi plus 1. Ya, ini xi plus 1, di sini xi, nilai x-nya, sini xi min 1. Jadi kalau untuk yang center ini kita punya 3 buah termin, yaitu di sini xi min 1 ya, ini xi min 1, ini xi plus 1 ya. Oke. Bagaimana untuk yang pendekatan dari tengah? Yang tengah tadi kita pakai persamaan yang ini ya. Fungsi dari xi plus 1 kurangi fungsi xi min 1 dibagi dengan 2h ya, 2h ini di sini langkahnya ya, ini 1h, ini kan di sini h, di sini h juga. Berarti ini kalau kita jumlahkan h plus h sama dengan 2h. Ini yang menggunakan yang persamaan finite difference center, jadi pendekatan dari terpusat ya. Nah, di sini ada satu contoh lagi. Ya, jadi di sini gunakan pendekatan maju dan mundur ya, maju dan mundur dari OH ini, dan pendekatan terpusat ya, dari OH kuadrat ya, dari deret kedua ini, suku kedua, untuk mengestimasikan turunan pertama dari persamaan ini ya, pada X sama dengan 0,5 dengan menggunakan langkah besar 0,5 ya. Ulangi persamaan ini, ulangi perhitungan dengan menggunakan H 0,25 ya. Perhatikan bahwa derivatif atau turunan ini dapat dikalkulasikan secara langsung sebagai berikut ya. Jadi ini fungsi X-nya itu sama dengan sekian. Fungsi X, turunan pertama dari fungsi X itu adalah ini ya. Ini diturunkan biasa saja 0,4 dan seterusnya, dan dapat digunakan untuk menghitung nilai sebenarnya ya, sebagaimana fungsi turunan dari 0,5 ya. Ini 0,5 nilainya ini adalah X sama dengan 0,5, hasilnya ini adalah 0,1925 ya. Di sini X-nya kita masukkan aja 0,5, hasilnya ini. Oke. Untuk H sama dengan 0,5, fungsi ini dapat digunakan untuk menentukan ini xi min 1 sama dengan 0 ya. Langkahnya adalah H sama dengan 0,5, sementara xi itu sama dengan
Berapa tadi? 0,5. Maka H sama dengan XI min 1 dikurangi lagi dengan XI plus XI ya, maaf ya, jadi ini 0,5 sama dengan XI min 1 nya tadi berapa? XI min 1 plus 0,5, berarti XI min 1 sama dengan 0. Ini ya, 0,5 kurangi 0,5 sama dengan 0. Hasilnya ini masukkan semua, ini nolnya pada persamaan ini dimasukkan 0 semua, hasilnya adalah 1,2 yang ini ya. Lalu untuk XI sama dengan 0,5 ya, tadi kan XI nya sudah diketahui, fungsinya ini adalah ini ya. Ini masukkan semua X 0,5 di X, lalu untuk yang satu hasilnya adalah 0,2. Nah, nilai-nilai ini bisa digunakan untuk menentukan beda maju dan beda mundur ya. Ingat beda maju tadi persamaannya seperti apa? Ini ya, F fungsi XI kurangi fungsi XI min 1 dibagi dengan ya. Ini saya turunkan lagi. Nah, ini ya. Jadi di sini 0,2 dikurangi 0,95, jadi ini XI plus 1 XI plus 1 dikurangi XI min 1. Oh bukan ya, ini ya, XI plus 1 dikurangi dengan XI ya, dibagi dengan H ya, hasilnya ini adalah beda maju. Beda mundurnya ini XI min 1 XI ya, XI dikurangi XI min 1 ya, dibagi dengan H hasilnya ini. Yang center ini XI plus 1 ya, ini XI plus 1 dikurangi dengan XI min 1 dibagi dengan 2 dikalikan H. Ini 2 kali setengah hasilnya 1. Oke. Ini yang untuk langkah sebesar 0,5. Untuk yang 0,25 kita gunakan cara yang sama. Seperti ini. XI min 1, XI-nya ini adalah 0,5, H-nya itu adalah 0,25. Maka XI min 1 sama dengan 0,5 dikurangi 0,25. Hasilnya 0,2. Masukkan ke persamaan sini. Demikian pula yang untuk XI plus 1. XI plus 1 sama dengan 0,5 tambah 0,25. Hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah error. Ini kita peroleh dari mana? Error ini kita peroleh bahwa X itu adalah sebesar 0,5. Maka di sini errornya itu sama dengan 0,5 dikurangi nilai pendekatan ini, hasilnya ini ya, kurangi 1,45 minus ya di sini ya, dibagi 0,5 kalikan dengan 100, hasilnya 58,9% ya, dan seterusnya. Untuk kedua di sini ada catatan ya. Untuk kedua langkah ini nilai yang di tengah pendekatan terpusat itu lebih akurat. Mana pendekatan terpusat? 2,4%, yang di sini 9,6%, sementara yang lainnya 39 dan sebagainya ya. Ini salahnya hampir separuhnya ya, jadi besarnya kesalahan segitu. Jadi kita pakai yang center difference. Oke. Lalu di sini untuk bagaimana untuk turunan-turunan lainnya yang lebih tinggi? Nah, ini di sini ada ini difference pendekatan pendekatan terpusat, pendekatan beda terbatas untuk yang turunan lebih tinggi ya. Di sini ya, jadi di sini uraiannya selain digunakan untuk menentukan turunan pertama, deret Taylor ini juga dapat digunakan untuk turunan yang lebih tinggi ya. Untuk melakukan ini kita tulis dulu persamaan Taylor, deret Taylornya ya, untuk XI plus 2 ya, yang kita lihat dari fungsi dari XI
ya. Jadi XI plus 2 sama dengan XI turunan pertama dari XI, ya, turunan kedua dari XI. Nah, persamaan ini dapat dikalikan dengan persamaan 421. 21 yang mana ini? Ya, dengan persamaan ini ya. Dengan persamaan ini dikalikan 2 dan dikurangkan dari persamaan 423 untuk menghasilkan persamaan ini. Ya, persamaan yang di sini yang dapat kita pecahkan untuk, ya tadi kan kita mau cari derivatif kedua untuk ini. Derivatif ketiga dan sebagainya bagaimana caranya sama ya. Ini adalah seperti ini. Ini disebut dengan pendekatan kedua ya. Pendekatan bagi dua ya. Jadi di sini untuk yang maju ini di sini, ini untuk yang mundur dan untuk yang center ya. Sebagaimana yang pertama ya, center itu akan menghasilkan pendekatan yang lebih akurat ya. Perhatikan juga bahwa yang versi center itu dapat dituliskan juga sebagai berikut ya. Ini adalah untuk yang turunan yang kedua ya. Ini pendekatannya itu dengan menggunakan dua ini tadi ya. Oke. Nah, berikutnya ini ada tugas yang harus Anda kerjakan. Di sini adalah bukan ya, ini resumenya dulu ya. Ini definisi mulai dari error sampai seterusnya, sampai dari Taylor, sampai diferensiasi numerik dan perlambatan errornya. Oke ya. Rasa tugasnya nanti saya tulis terpisah saja. Ini akhirnya adalah resume dari bagian pertama dan bagian kedua dari topik ini. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.